Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Bapaknya mana nih? Alhamdulillah, Pak. Bapaknya enggak kelihatan. Bapaknya nggak kelihatan ya. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua untuk melanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Hari ini akan menjadi hari terakhir kita akan membahas pelajaran yang ke-12. Insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang kita akan melangkah ke pelajaran 13, itu artinya kita akan membahas pola yang baru dari pola-pola mubtada khobar pada buku pertama kita ini. Pola kita pertama ini. Karena itu mari kita syukuri kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ini mudah-mudahan kita gunakan sebaik-baiknya. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah dengan sabar membimbing umat manusia agar manusia bisa menikmati rahmat Allah di dunia dan di akhirat kelak. Baik ibu-ibu, kalian sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada sore hari ini, mari kita buka kajian kita Al-Arabiyah bin Namadzid. Buku pertama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya, ibu-ibu sekalian, ini latihan dal sudah kita. Nah, ini kita coba ini kita lihat. Seumpama bisa ditunjukkan tulisannya ya, seumpama bisa ditunjukkan tulisannya, ini akan lebih bagus. Tetapi kalau tidak bisa, maka kita dengarkan saja. Biasanya ibu-ibu kalau sudah mengerjakan latihan yang ada tulis-tulisnya, biasanya dikirimkan lewat grup, lalu kita buka dari grup. Tapi kalau nggak bisa, paling tidak kita dengarkan apa pertanyaan yang ditulis ya, apa bacaannya, kemudian apa jawaban masing-masing. Gitu ya. Apa jawaban masing-masing. Nanti setelah itu kita akan berlatih untuk insya. Kita akan berlatih ini untuk mengarang sederhana dalam bahasa Arab dengan cara apa? Dengan cara melengkapi dalam ada dua paragraf ya, ada dua paragraf singkat, ya, ada dua paragraf singkat. Kita coba mengarang dengan cara mengisi titik-titik yang ada atau ruang kosong garis bawah yang ada pada bagian tersebut dengan ungkapan kata-kata yang ya dari segi maknanya itu bisa diterima ya, dari segi maknanya, meaningnya bisa diterima. Pada saat yang sama strukturnya, aturan kebahasaan, kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari juga diterapkan, dipraktikkan secara maksimal. Baik, ibu-ibu sekalian, silakan. Siapa yang ingin mengawali untuk membacakan ya, hasil latihannya, membacakan pertanyaan yang ada di latihan H beserta apa jawabannya. Silakan, ibu-ibu sekalian. Saya mau kirim. Ya, baik. Yang pertama, mari kita amati bersama. Mudah-mudahan di tempat ibu-ibu sekalian juga bisa terlihat jika ada perbandingan nantinya. Jika ada perbandingan. Ya, silakan, Bu Nuri. Hal manziluka qaribun minal jami'ati la huwa ba'idun minal jami'ati. Aina masjidul istiqlali? Satu-satu dulu ya Pak Guru. Oke, terus silakan. Masjidul Istiqlali fi Jakarta. Iya. Hal Masjidul Azhari ba'idun an baitika? Naam, wa ba'idun an baiti.
Iya. Masmu ustaduka ismuhu Ahmadu. Iya, baik. Hal kita buka fi haqibati sodiqika la wa fi haqibati. Iya, baik. Baik. Yang berikutnya siapa yang berikutnya? Ana Ustaz. Sudah? Apa mau dikirim? Apa mau dibaca saja? Dikirim, udah kirim. Ya, baik. Ya, baik. Kita lihat ya. Ya, silakan Bu Penny berikutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari nomor 1 ya Pak Guru ya? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hal manjili luka koribun min al jami'ah. Naam, manjili koribun minah jami'ah. Oke, terus? Aina Masjidul Istiqlal, Masjidul Istiqlal di Jakarta. Iya, oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Hal Masjidul Al-Aqsa baidun an baituki. Naam, Masjidul Al-Azhar baitun an baiti. Ma ismul ustaduna ismuhu ustaduna Irta Mahyudin. Oke, terus. Hal kita bika fi hakibah sodiko la kita fil hati baik la kita fi hakibati. Iya. Halo. Halo Ustaz. Syukran. Berikutnya ada? Saya tapi pakai tulisan tangan. Terusan. Apa Ibu ingin mengirimkan juga? Pengennya sih. Ya, kita lihat ya. Ya, silakan Bu Sri Lestari. Manjiluka koribun minal jamiati. Naam, manjili koribun minal jamiati. Aina masjidul istiqlal. Masjidul Istiqlal fi Sariun Taman Wijaya Kusuma. Hal Masjidul Azhar Daida an Baituka. Naam Masjidul Izhar Baida an Baiti. Masma'u ustaja Ma'asmi ustajuka ismuhu ustaju Ismail. Hal kita buka fi hakimati sodikuka. Naam kita fi hakibati sodiki. Iya, baik. Terima kasih untuk ibu yang sudah membacakan hasil karyanya. Tadi ada Nuri Auliati, kemudian ada Bu Penny, kemudian ada Bu Sri Lestari. Siapa I berikutnya? Apakah Bu Yuliasti
ataukah Bu Haryanti, ataukah Bu Ratna Dewi, atau mungkin Bu Eti. Semua ini karena semua II semua nih. Siapa I berikutnya? Atau Bu Suryanahi. Silakan siapa berikutnya? Rosmawati boleh baca nggak Pak Guru? Akan dikirimkan juga? Yang Ya. dal ya Pak Guru. Ya. Saya kirim Pak Guru. Baca aja. Oh, silakan. Oh ya. Satu. Haman jika qoribun minal jami'ati. Naam, manzili qoribun minal jami'ati. Masjidul Istiqlali Nulisnya nih. di Jakarta. Masjidul Azhari ba'idun an baituka Naam. La. Masjidul Azhari qaribun an baiti. Ma ismu ustazuka? Ismuhu Ustazu Nasiruddin. Hal kita buka fi hakibatu sadiquka? Naam. Kitabi fi hakibuhu. Oke, baik. Berikutnya ada lagi? Ya, saya belum, masih ada Mau lagi. dikirimkan? Terus Bu Yanti apa mau dikirimkan? sudah dikirimkan Pak Guru. Oke, baik. Ya, baik. Kita lihat bersama. Oke, silakan Bu Yanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al manjilika qoribun man jami'ati. Naam. Manjilika qoribun man mal jami'ati. Anta masjidun aina masjidun Istiqlal masjidun al Istiqlal amama maktabi Pertamina. Salah ya. Al masjidun apa ya? Nomor 3 ya. Al masjidun apa nih? Al Azhar ba'di an bis baituka na'am masjidun al Azhar ba'di an baituka. Nomor 5 nomor 4 ismu ustadzaka Erta. Kita buka
Hakibah sodik sodikika. Naam, kita buka fi hakibati sodikuka. Itu Oke. yang hak. Ya, baik. Yang dal enggak? Oh enggak. Yang hak dulu ya, yang hak dulu. Oke, baik. Baik. Adakah lagi yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, begini Ibu Bapak, Ibu-ibu sekalian, tolong dilihat lagi ya. Dilihat lagi jawaban yang tadi sudah dibuat. Sekarang saya akan mencoba untuk memberikan ulasan umum. Apa yang perlu diperbaiki. Mudah-mudahan penjelasan umum ini bisa juga dipahami oleh ibu-ibu semua, lalu segera ditindaklanjuti. Maka setelah ini kirim lagi ya, jawaban yang tadi ya, usahakan seperti yang Bu Yanti tadi terakhir kirimkan itu terang ya. Tapi memang beda kamera beda hasil kali ya. Beda pencahayaan juga beda hasil. Tapi usahakan terang ya. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama ibu-ibu sekalian, ingat soal konteks. Kita sering berkata begitu, konteks ya. Nah, kalau konteks itu apa sih gitu ya? Hubungan antara kata dengan kata, satu kata dengan kata yang lainnya, begitu juga hubungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Coba lihat. Ibu-ibu sekalian, ini pertanyaan ini menggunakan domirnya domir untuk anta. Ya. Domir untuk anta. Jadi posisinya ini ada yang ingin seolah-olah ya, ada yang ingin mengajak ibu-ibu sekalian berdialog. Gitu ya. Maka contoh yang paling sederhana misalnya kalau ada orang yang mau ngomong sama kita baru ketemu ya mau berbicara dengan kita, apa pertanyaan pertama yang paling mungkin diajukan? Baru bertemu. Mas Muka. Enggak, bahasa Indonesia aja dulu, bahasa Indonesia biar nalar konteksnya bisa. Apa kabar? Apa kabar? Oke, terus? Siapa namanya? Kabar baik. Nama. Apa kabar Anda? Kabar baik. Itu bahasanya kan? Kabar baik. Apa kabar Anda? Itu gitu. Apa kabar Anda? Nah, kita ketika ditanya begitu akan mengatakan kabar saya. Jangan jeruk makan jeruk. Apa kabar Anda hari ini? Kabar Anda hari ini baik-baik nggak? Kok begitu gitu. Itu yang pertama ya. Begitu juga kalau ditanya siapa nama Anda, maka jawabannya adalah nama saya. Itu ya, itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Dilihat lagi, lihat lagi. Tapi nanti kalau nggak ketebak yang mana sih maksud Pak Guru ini gitu, yang jeruk makan jeruk yang mana kalau nggak ketebak, nanti kita akan lihat lagi sambil gitu ya, sambil kita membaca ulang jawaban-jawaban yang tadi sudah diberikan. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, ini ya, kalau ada kata yang bergandengan ya, ada kata yang bergandengan ya, yang seolah-olah itu ya, seolah itu kata yang kedua merupakan penjelasan untuk yang pertama. Ya, yang pertama itu artinya kan ada umum, ya, ada umum. Seperti contoh kita yang sebelum-sebelumnya, kan sifatnya umum, lalu diberikan keterangan tambahan. Yang seperti itu kan gayanya gaya mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Apa maksudnya? Keterangan tapi yang umum kemudian diberikan tambahan. Misalnya kita lihat ya. Itu. Ya, kita amati lagi. Ini yang disebut dengan mudhof dan mudhof ilaih, kita perlu merasakan itu. Di sini dikatakan al-qalam. Gitu ya. Pulpen. Jamilun bagus.
Kan udah itu ya, pulpen itu bagus kan nanya. Ya ingin tahu dong gitu, ingin tahu dong. Ingin tahu lebih dong. Kalau bahasa anak sekarang itu mah apa katanya? Kalau ingin tahu itu kepo dong. Dikepoin dong. Itu yang dibicarakan itu pulpennya siapa? Nah, gitu kira-kira. Itu yang dibicarakan itu pulpennya siapa? Nah, ini jadinya pulpennya si Muhammad. Itu namanya mudhaf ilaih. Ya, lihat lagi tadi. Nomor 2, suratnya jelas. Ya, surat itu jelas. Surat yang mana? Kan penasaran kita ini. Surat dari siapa? Gitu ya. Surat dari siapa? Atau surat apa? Apa surat tanah? Apa surat tagihan? Kan itu namanya nanya kita. Surat itu jelas. Tapi itu surat apa yang diomongin? Apa surat Al-Quran? Oh, bukan. Gitu. Apa surat tanah? Bukan. Apa surat cinta? Oh, udah luarsa itu udah. Ayang bebnya udah duluan katanya. Udah duluan kemana kata Bu Suryana? Kata Bu Sri Lestari, sudah dipanggil duluan. Nah, lalu nih katanya, surat dari siapa? Surat dari ayah. Nah, gitu ya gaya-gayanya. Yang ketiga, yaitu tanahnya subur. Al-ardu hisbah. Tanah subur katanya. Tanah daerah mana? Tanah yang mana? Dijelaskan di sini tambahannya. Tanah Indonesia. Ardu Indonesia. Lihat lagi ibu sekalian. Di dalam kalimat-kalimat yang tadi itu dibaca itu ya. Dalam kalimat-kalimat dibaca itu. Di situ karena ini kita sedang berlatih tentang mudhof dan mudhof ilaih. Diduga kuat setiap kalimat itu baik di pertanyaan maupun di jawabannya akan menggunakan pola mubtada dan khobar. Lalu ada bahwa mubtadanya itu bisa ditambahkan mudhof ilaih, khobarnya bisa ditambahkan mudhof ilaih. Itu yang kedua. Yang pertama tadi supaya jangan jeruk makan jeruk. Itu. Temanmu mana? Temanmu sudah pulang. Loh, temanmu sudah pulang. Ya temanku dong, maksudnya ditanya kamu, jawabnya kamu lagi. Gitu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua tadi perhatikan mudhof dan mudhof ilaih. Yang ketiga ini ya mudhof ilaih dengan segala ilmunya, Nanti kalau lupa ya kita ingatkan. Yang ketiga, usahakan ibu-ibu sekalian, ini karena kita ingin melihat bagaimana kemampuan membaca ditandai dengan baris atau syakal atau harokatnya, usahakan ini mengirimkan kembali jawabannya lengkap beserta baris atau syakalnya. Ya, usahakan demikian. Kalau sudah, nanti kita bahas lagi. Ya, silakan ibu-ibu sekalian ditelaah lagi kalimat demi kalimat yang tadi sudah disusun dengan rapi. Ya, silakan ibu-ibu sekalian. Ya, kita telaah bersama, kita baca bersama, artinya kita dalam hati. Bu Ros dengan suara, silakan suara yang jelas, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hal manziluka qaribun minal jami'ati. Naam. Manzili qaribun minal jami'ati. Oke, ya. Kita komentari satu. Walaupun nggak sempat tadi bikin tanda tanyanya. Oke, ini sudah tadi ya. Manziluka, pertanyaannya, jawabannya adalah manzili. Berikutnya, Bu Ros, di situ apa ada mudhof dan mudhof ilaih? Dari jawaban Pak Guru. Di pertanyaan ada tidak? Manziluka qaribun minal jami'ah. Tidak ada. Oke, bagus. Kalau di jawaban, apa ada? Mudhof ilaih? Manziluka
itu kali Pak Guru, mudhaf ilaih. Yang Ada. mana? Kali Mana? Malang, kali Deres. Menjeluka. Menjeluka. Nah, iya betul ya. Itu kalau ada, kita baru dua kan, ada dua domir yang baru dua domir yang kita pelajari. Itu ada domir yang dalam kalimat sebagai mubtada dan ada domir sebagai mudhof ilaih. Gitu ya. Yang mana yang menjadi mubtada? Ada huwa, ada hiya, ada anta, ada nahnu, dan ada ana. Tapi kalau mana yang menjadi mudhof ilaih? Hu, ha, ka, gitu, na, i. Itu jadi mudhof ilaih. Oke, bagus. Lanjutkan berikutnya. Nomor 2. Aina Masjidul Istiqlali. Masjidul Istiqlali di Jakarta. Oke, bagus. Ada di situ mudhof dan mudhof ilaihnya? Masjidul Istiqlal. Oke, bagus. Itu kan bagaimana ceritanya kan? Apa artinya? Di mana masjid? Nah, kan gitu kan nanyanya. Di mana masjid? Masjid apa maksudnya? Masjid Istiqlal. Itu gayanya, gaya mudhof dan mudhof ilaih itu begitu. Oke, berikutnya. Hal Masjidul Azhari ba'idun an baituki. La Masjidul Azhari qaribun an baiti. Oke, bagus ya. Ini ada dua versi ya, Bu Ros. Ya. Ya, ada dua versi ya. Di atas Masjidul Azharu. Salah tulis Pak Guru. Azhari maksudnya. Di bawahnya Masjidul Azhari. Mana yang cocok dengan ilmunya? Masjidul Azhari. Oke, bagus. Itu juga mudhof ilaih ya, yang begitu. Berikutnya, Bu Ros masih ingat huruful jar tidak? Masih. Apa saja yang bisa disebut? Ada fi, ada li, ada ila, ada min. Itu aja. Sudah? Itu dulu. Ya. Kalau an, seingat Ibu bagaimana? An. Iya, an juga ya. Iya, an juga. Kalau ada an, harfu jar, berarti sesudahnya bagaimana? Oke, baik ya. Nanti kalau kondisinya mendukung, kita lanjutkan diskusinya dengan Bu Sri Rosmawati. Ya, tadi setelah Bu Ros, saya menyampaikan niatnya kita ke karya tangan. Ini adalah lukisan goresan pena dari penulis yang kita kenali bersama, yaitu Bu Sri Lestari. Silakan Ibu dibaca. Hal manjiluka koribun minal jamiati. Oke, bagus. Terus? Naam manjili koribun minal jamiati. Oke, bagus. Berikutnya. Aina masjidul istiqlal. Masjidu Istiqlal. Kayaknya ada yang keselak ya, apalagi makan ya. Kayaknya ada yang keselak gitu. Istiqlal. Masjidul Istiqlal fi Sariun Taman Wijaya Kusuma. Oke, coba kita lihat ya, Bu. Ini terlihat nggak? Iya. Dari itu. Ibu melihat nggak yang saya lingkari di layar? Lihat. Iya, baik. Apa saja huruf-hurufnya, Bu? Alif, Terus? lam, Terus? alif, lam, Terus? sin, Terus? ta, Terus? kaf, Terus? la, Terus? lam lagi. Oh iya.
Itu artinya ada beberapa bagian yang terlewat. Setelah qaf ada lam, setelah lam itu ada alif. Oh, tak tampak oleh tak tampak oleh Pak. Jadi setelah qaf itu ya, setelah qaf itu ada 3 huruf di situ ya. Ya. Ya, setelah qaf itu ada 3 huruf. Huruf Iya. pertama adalah lam, huruf kedua adalah alif, kemudian huruf ketiganya juga lam. Nah, Oh, pertimbangkan itu. Karena itu kan tanda-tanda ya. Tanda-tanda yang membantu kita untuk bisa membaca dengan benar menurut kesepakatan, keteraturan dalam bahasa Arab. iya. Coba bagaimana jadinya? Itu enggak. Aina Masjidul Istiqlali. Itu Pak. Oke, bagus. Nah, coba kita potong-potong ya, potong-potong nih. Tuh. Hurufnya apa? Hurufnya apa? Huruf pertamanya di yang saya di bagian akhirnya, Lam, Nah, setelah lam apa? li, Bukan. la. Setelah huruf lam, huruf apa? Setelah huruf lam. Lam itu kan lam alif ya, Pak. Iya, Terus ada berarti lam setelah lagi. namanya huruf apa? Terus ada lam lagi. Lam itu, Pak. Iya. Apa Setelah dong? lam huruf apa, Bu? Setelah lam huruf tanda tanya. Lam yang pertama. Lam alif. Oh, alif lam. Setelah lam huruf apa? Apa dong? Yang ini kan, Pak. Yang Apa la dong? ini, yang Ya, la gitu iya. kan? Iya. La Jadi kan. Bu Sri ya, yang saya hormati ya. Ya, Jadi dihormatin terus ya, Pak. Terima kasih dihormatin terus. nah, jadi ini bukan satu huruf nih, Bu. Iya. Iya kan 2. Ya itu yang saya tanyakan. Yang Iya. pertama adalah huruf apa, yang kedua huruf apa. Yang pertama huruf lam, yang kedua huruf alif. Nah, begitu. Kalau yang kedua adalah huruf alif, maka bagaimana cara kita membaca lamnya? La, Iya, panjang tidak? panjang. Nah, udah nih. Lam pertama kan sudah tahu cara bacanya. Lam Ya. yang terakhir sekarang bagaimana cara membacanya? Li. Nah, coba dipraktikkan. Istiqlali. Nah, begitu. Lidahnya nih, Pak. Lidahnya tuh Banyak itu ya, asam urat ya. Asam urat. makasih ya, Pak, atas penghormatannya. Ya, silakan. Lanjutkan. Terus Jawabannya. dan jawabannya Masjidul Istiqlali fi Sariun Taman Wijaya Kusuma. Wih, keren. Itu dicari di Google ya? Ya, Ya, kan kita dari sana, Pak. Kan Oh, kita keren. Lebih pintar daripada Google. Bu Sri, pertanyaan saya sama dengan pertanyaan ke Bu Ros tadi ya. Ingat huruful jari enggak? gimana, Pak? Ingat huruful jari enggak? Ingatnya enggak. Waktu itu saya bilang begini, Ibu ini kalau pandai membaca bahasa Arab sudah menjadi realita atau masih jadi mimpi? Lancar gitu, lancar baca Arab gundul. Ini sudah menjadi realita atau masih jadi mimpi? Mimpi. Bukan bahasanya jadinya, Pak. Jadinya Gimana, Bu? Bagi Ibu, pandai membaca Arab gundul
ini sudah menjadi realita, Ibu udah biasa atau masih mimpi rasanya untuk bisa? Masih mimpi rasanya, Pak. Nah, kalau gitu saya kasih bekal, Bu. Ya udahlah. Ya inilah saya kasih nih, min fi. Itu adalah dua huruful jar yang awal, yang kita kenal. Iya. Tadi saya kasih bekal. Ba, kap, lam, min, fi, bekal mimpi. Ingat ya? Iya. Bekal mimpi. Ini huruful jar nih. Ba, kap, lam, min, fi. Mimpinya itu berasa mimpi yang rendah atau mimpi yang di atas itu kalau bisa baca Arab gundul. Rendah, Pak. Wah, kalau bagi saya itu mimpi tinggi itu kalau bisa baca Arab gundul. Kalau bisa nggak bisa justru belajar. Iya, makanya kan berarti kan mimpinya bukan mimpi rendah, itu namanya mimpi tinggi. Kalau mimpi itu di atas, ala. Kalau sudah atas, ya mimpi tentang apa gitu ya. Kita bisa mimpi, kalau bisa Arab gundul, bisa kemana saja, ila, ke. Kita bisa juga baca tentang apa saja, an. Gitu. Ya. Bekal mimpi atas ala, kemana saja ila, tentang apa saja, an. Iya. Coba dibaca, Bu, apa huruful jari? Bi, ka, lam, min, fi, ala, ila, an. Nah, begitu jadinya. Supaya ini enggak terlalu berat ngingatnya. Oh, saya masih mimpi rasanya, tapi saya punya bekal. Bekalnya ini mimpinya tinggi, ala. Ya, kenapa saya mau kemana-mana nanti? Ila, saya bisa baca tentang apa saja, an. Paling tidak ini dulu ini. Ya, ini dulu. Ada juga huruful jari yang lain, tetapi ini namanya bekal ya. Ba, kap, lam, min, fi, ala, ila, an. Ibu masih ingat kalau ada huruful jari setelahnya bagaimana? Asrah. Bu Sri Lestari sudah terwakili oleh Bu Eti karena Bu Sri Lestari. Ya, ini kan baiti, Pak. Baiti kan ya. Itu dulu diingat dulu ilmunya. Diingat dulu ilmunya. Yang mana sih, Pak, yang dijadi itu? Enggak kemana-mana. Baru ngomongin mimpi kok. Baru ngomongin mimpi. Minal, man. Mim. Ya. Baru ngomongin mimpi ini. Mimpi. Oke. Nah, masih ingat kalau setelah huruful jari bagaimana cara membaca kata sesudahnya? Kasroh. Nah, coba lah. Di dalam jawaban untuk pertanyaan yang tadi, ada nggak huruf jar di situ? Siapakah? Masjidul. Siapakah? Di jawaban ada nggak huruf jar di situ? Ada fi. Jawabannya, Pak. Fi. Oke. Sekarang kita sudah ingat, sudah lihat ada fi. Kalau begitu, kata sesudahnya bagaimana cara membacanya? Fi sariin. Cariin siapa, Bu? Sariin. Ini kan di jalan, maksudnya kan di jalan. Jalan apa? Coba itu. Jalan apa? Jalan Wijaya Kusuma gitu. Nah, jadi kalau begitu gayanya namanya apa? Saya itu masjidnya di jalan. Jalan apa? Jalan Wijaya. Jalan Taman Wijaya. Itu namanya apa gayanya kalau begitu? Iya. Harusnya gimana, Pak? Enggak harusnya gimana. Harusnya kita berdiskusi dari hati ke hati ini. Coba kita ulang ya. Tuh. Masjid Istiqlalnya di jalan, kata Ibu. Lalu saya nanya, di jalan apa, Bu? Di jalan Taman Wijaya. Yang gayanya seperti itu namanya apa? Gayanya begitu.
Ini Munafik. pulpen bagus. Pulpen siapa? Pulpennya Pak Guru. Itu. Ini rumah besar. Rumah siapa ini? Rumah saya. Mudhof ilaih ya Pak. Nah, bagus. Mudhof boleh nggak bertanwin? Nggak boleh. Kalau begitu bagaimana cara membacanya? Silakan. Sari. Bisari Taman Wijaya Kusuma gitu Pak. Bagaimana jadinya? Bisari Taman Wijaya Kusuma. Ainnya apa baris ainnya? Aduh Bapak. Kenapa Bu? Kejepit. Aduh, Allahu Akbar. Ini Bu nih, kita ulang Iya. lagi. Ini Iya. ada di. Iya, Setelahnya ada kasroh. majrur. Iya, itunya diganti Tadi. sari. Tapi nggak boleh tanwin. Iya, sari. Majrur tapi tidak boleh tanwin. Bagaimana jadinya? Sari. Nah, pinter kan? Coba dari awal. Kalau nggak gini nggak tahu nih. Masjidul Istiqlali fi Sari Taman Wijaya Kusuma. Mantap. Tancap langsung. Berikutnya, silakan. Nomor berikutnya. Al Masjidul Azharu Baidan an Baituka. Ada nggak yang mau diperbaiki dulu sebelum kita diskusikan? Yang pertanyaannya Pak. Ya, betul. Ya, Masjidul Azharu. Yang ke salah mana Pak? Baituki Pak. Ada yang mau diperbaiki nggak? Iya, Baituki. Diperbaiki menjadi apa? Baituki. Diperbaiki menjadi apa? Al Masjidul Azharu Baidan an Baituki. Diubah menjadi apa? Diperbaiki menjadi apa? Berubah jadi kasroh, tambah jadi ganti kasroh. Yang mana yang kasroh? Ki, Baituki. Emang nanyanya ke cowok gitu? Oke, baik. Mari kita lihat ya. Ini katanya apa artinya? Oh, masjid Masjid apa yang mau diomongin? Azhar. Nah, kalau gayanya begitu namanya apa yang kayak begitu? Mudhof ilaih. Nah, gimana kalau begitu jadi mudhof ilaih? Mudhof ilaih. Al-Masjidu. Jadi apa dong? Jadi apa dong? Masjidul. Udah itu ya, udah habis idenya ya. Masjidul. Ini kan baru pertanyaannya aja di Bapak. Betul, ya. Pertanyaannya baru. Baru pertanyaannya aja udah ribet. Masjidul Azhar. Kenapa jadi ribet? Karena tidak legowo untuk ngurusin mudhof ilaih. Coba kita logo namanya mudhof ilaih itu ya majrur. Jadi bacaan kita jadinya nggak ribet. Masjidul Azhari gitu. Oh, iya. Aduh, Ibu bikin maksudnya ribet dengan Al Pak, Azhar aduh. karena nggak legowo Tidak apa tuh omongan namanya ini omongannya sama itu lain. Ya. Masjidul Ya. Azhari Nah, baik. Baidan. Berikutnya, Bu Sri. Ya, Masjidul Azhari ini kan di awal kalimat. iya. Maka dia menjadi apa? Mudhof ilaih. Bukan. Bukan gimana maksudnya mana Pak? Masjidul Azhari ini kan di awal kalimat. Iya. Kalau dia ada di awal kalimat, berarti sebagai apa? Mubtada. Bagus, gitu dia.
Jika itu sudah menjadi mubtada, maka kata berikutnya, ada kata apa berikutnya setelah Masjidul Azhari? Khobar. Ya, katanya apa yang menjadi khobar? Yang menjadi khobar. Baiti, Pak. Jauh banget kan kata saya. Setelah Masjidul Azhar. Azhar. Baidan. Kalau itu sebagai khobar, bagaimana cara orang Arab membaca khobar? Kalau kita nggak legowo ini ribet nih. Kalau urusan nih, kalau nggak legowo ini. Gimana cara orang Arab kalau membaca khobar? Baidaan. Satu aja. Kata setelah Masjidul Azhari itu aja. Ingat tidak bagaimana cara membaca khobar? Baik. Bukan Baidi, tapi Baidun. Oh, Baid. Ya, Baidun. Oke, terakhir nih sekarang ini ya. Baituki itu berapa kata? Baituki berapa kata? Baituki Bayati. Jangan hitung hurufnya. Berapa kata? Satu kata. Dua kata. Bagus. Kata pertama apa? Baiti dan Ka. Iya, bagus. Mari kita lihat ya. Kata pertama adalah bait. Kata yang pertama adalah kaf. Nah, kalau begini, domir seperti ini sebagai apa ilmunya kalau domirnya begini? Anta apa ya? Ya, sebagai apa? Sebagai apa? Domir yang begini. Sebagai kepunyaan gitu, Pak. Sebagai apa istilahnya bahasa Arab? Mudhaf ilaih. Mantap. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kafnya sebagai mudhaf ilaih, berarti baitnya sebagai apa? Baitnya dari mudhaf. Bagus. Coba lihat sekarang. Sebelum kata bait, ada kata apa? An. Iya, an itu tadi namanya harfu apa? Hajar. Ya, kalau ada harfu jar, setelahnya bagaimana cara membacanya? Baiti. Oke, kalau digabungkan jadinya bagaimana? Baitika. Oke, dari awal jadinya bagaimana? Masjidul Azhari baidun an baitika. Nah, begitu. Tapi K-nya nggak usah panjang-panjang kayak orang Sunda. Ibu kan orang Jawa. Baik, ibu-ibu sekalian, ini sayang sekali waktu kita ya. Waktu kita habis dengan saya sendiri. Tidak memadai untuk menuntaskan diskusi-diskusi kita. Memang yang terlihat diskusi itu saya dengan Bu Sri Lestari. Tetapi ilmunya itu akan menguatkan untuk yang masih lemah. Akan menjelaskan bagi yang belum terang. Dan akan menjadi sesuatu hal yang baru bagi yang belum pernah ketemu sebelumnya. Ibu-ibu sekalian, ya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita. Walaupun tidak semua kita dalami. Insya Allah nanti akan ada saatnya ibu-ibu, karena itu kalau ada kesempatan untuk berlatih, gunakanlah semaksimal mungkin. Sehingga nanti paling tidak saya tahu apa hal-hal yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Ya, demikian ya Ibu-ibu sekalian, mohon maaf. Ya, Pak. Waktu kita terbatas. Apapun juga, ya, besar kecil sedikit banyaknya adalah sewajarnya untuk kita syukuri bersama nikmat Allah bagi kita dengan bisa mengisi waktu ini dengan hal yang bermanfaat. Karena itu mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Terima kasih Pak Guru. Mohon maaf atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.